Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Adik-adik, hari ini kita mau kembali bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya, aku mau menjadi anak yang ramah. Nah, sekarang di sini ada Kenneth nih. Kenneth dan Kathleen. Kenneth dan Kathleen tahu nggak sih arti kata ramah itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Ramah itu artinya kita kalau bicara sama orang lain itu baik, sopan, mau menegur orang, tidak sombong. Nah, sopan santun. iya, sopan santun, betul. Nah, supaya kita bisa tahu lebih jauh lagi, apa sih untungnya jadi anak yang ramah itu? Seperti apa sih? Yuk, kita ikuti sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman. Oke adik-adik, kita ikuti sekolah minggu ya. Kita semangat memuji Tuhan dan rajin tekun mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Selamat pagi adik-adik. Mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka Bia Online kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam tadi. Hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu lewat Bia Online. Pimpin kami selama Bia Online hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan melaksanakan perintah-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti Bia Online hari ini adik-adik. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Loh, kok Abang Azel masih lari sana lari sini? Ayo duduk sama adik. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Mau cerita apa ya? Adik-adik sudah tahu belum? Adik-adik mau tahu tidak? Nah, adik-adik harus bisa menjadi anak yang ramah, suka menolong, tapi tidak mengharapkan imbalan. Seperti dalam cerita ini nanti Oma mau cerita. Pada suatu hari, Bapak Abraham mempunyai anak. Anaknya namanya Ishak. Ishak itu sudah besar. Nah, sekarang Bapak Abraham bingung. Supaya Ishak punya pasangan, Bapak Abraham menyuruh siapa? Ia menyuruh hambanya yang namanya Eliezer untuk mencarikan pasangan hidup untuk Ishak. Terus kata Bapak Abraham bilang, hamba Eliezer, kamu harus mencarikan pasangan untuk Ishak di suatu desa. Di sana ada pasangan untuk Eliezer, untuk Ishak. Nah, terus Eliezer hambanya pergi ke suatu tempat. Dia bingung, dia pergi dengan timnya ya, dengan 10 unta. Nah, di jalan dia bingung, mau cari pasangan untuk Ishak, anaknya Pak Abraham, yang seperti apa ya, yang cantik, yang baik, yang apa. Tapi dia bingung. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, aku bingung untuk mencarikan teman untuk Ishak, tapi Tuhan tolong supaya aku nanti di suatu tempat aku mendapatkan suatu teman yang untuk mendampingi Ishak dengan apa Tuhan, supaya Tuhan mau memberikan tanda kalau aku di tengah jalan nanti ketemu ada aku mau minta sesuatu, orang yang memberikan kepada aku minum, apa yang aku minta itu yang akan aku ambil menjadi teman untuk pendamping untuk Ishak. Terus benar adik-adik. Nah, di tengah jalan Bapak Eliezer itu bilang sama ada ketemu seorang wanita cantik sekali, seperti adik-adik cantik-cantik. Nah, terus udah gitu Bapak Eliezer bilang, boleh saya minta tolong nak, katanya gitu ya, saya haus katanya. Terus wanita cantik itu berhati mulia, dia kasih minum yang dia baru nimba di sumur. Terus kalau adik-adik nimba di sumur kan capek. Nah, wanita itu namanya Ribka. Siapa adik-adik? Iya, Ribka. Ribka hatinya baik sekali. Dia sangat menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia suka mau menolong dengan tulus. Nah, akhirnya Bapak Eliezer dikasih minum. Terus untanya juga dikasih minum juga. Akhirnya semua dikasih minum. Nah, sudah dikasih minum, untanya dikasih minum, si Ribka itu nimba lagi. Kan kalau nimba capek. Nah, terus dikasih minum dengan senang hati. Terus akhirnya Eliezer bilang dengan si Ribka bahwa dia akan mau mempertemukan Ribka dengan seorang laki-laki bernama Ishak. Terus Ribka bilang sama papahnya, sama keluarganya. Terus papa mamanya, keluarganya mengizinkan Ribka pergi. Akhirnya Ribka bertemu dengan apa? Iya, dengan Ishak. Nah,
adik-adik harus bisa seperti Ribka, supaya adik-adik bisa mempunyai hati yang tulus, tidak berkata kasar. Kalau kita mau jalan, Mbak lagi ngepel, kita harus bilang, permisi ya Mbak, maaf ini diinjak, aku mau ke sana. Terus kalau ada orang-orang di sekitar kita, jangan kita cuek aja. Kita kalau pagi kita bilang selamat pagi atau siang atau malam. Terus kita tidak boleh ambilin air, tidak boleh. Kita harus ngomong dengan sopan, tolong dong Mbak ambilin air, Mama tolong ambilin air dong, aku haus gitu. Nah, harus dengan kata-kata yang lembut. Kalau kita bisa berkata-kata lembut, kita bisa seperti Ribka, kita mempunyai banyak teman. Begitu juga Ribka di mana-mana disayangi oleh orang-orang. Nah, adik-adik harus belajar ya seperti Ribka, punya hati yang mulia, bisa menolong dengan tulus dan tidak minta imbalan. Sebelum Oma berpisah dengan adik-adik sekarang lihat ya, ini ada film, ditonton ya. Selamat menonton dan selamat bertemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Becky bebek yang ramah. Seminggu lagi akan ada pesta hutan. Pada saat itu bermacam-macam perlombaan akan diadakan. Semua penghuni hutan sibuk mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik dari talenta yang mereka miliki. Pak Kukuruyuk pun berlatih keras agar kukuruyuknya terdengar sangat indah. Nila Hippo dan Coki Krokodil pun berdansa-dansi, menari-nari dengan luasnya. Wow, ternyata ada Mais Tikus yang berlatih bernyanyi dengan gitar kejunya. Happy Hippo pun tidak mau kalah. Walaupun dia berbadan besar, tetapi dia dengan luasnya menari balet. Wah, bagus ya. Wah, ternyata ada Frigi Kodok yang juga sedang menari. Tak lupa Krikok Jangkrik menari dengan biolanya yang bagus. Wah, suaranya sangat indah. Oh, ternyata ada Piggy Pig juga. Kali ini dia menari dengan sepatu rodanya, dengan ice skating. Wah, bagus sekali. Dan masih banyak lagi binatang-binatang lainnya yang menari-nari. Mereka sibuk berlatih agar dapat merebut juara. Tapi tak ada seekor hewan pun yang memperhatikan Becky Bebek. Becky Bebek sedang sedih. Ia termenung sendirian di tengah danau, berenang ke sana kemari. Ia sangat galau. Beberapa hari lagi pesta hutan akan berlangsung, tapi ia belum tahu perlombaan apa yang akan dia ikuti. Ia ingin ikut lomba menyanyi, tapi suaranya sangat jelek. Penghuni hutan pasti akan pingsan jika mendengar suaranya. Becky Bebek juga ingin ikut lomba kecantikan, tapi takut nanti Cenil Merak akan menertawakannya. Aku tidak bisa menyanyi. Aku juga tidak bisa menari. Aku juga tidak cantik, keluh Becky Bebek sedih. Ia berenang menjauhi hutan sambil menyesali dirinya yang buruk. Dia merasa sangat buruk. Hari-hari pun berlalu. Tibalah hari yang dinantikan semua penghuni hutan, yaitu pesta hutan. Semua perlombaan di pesta hutan berlangsung dengan meriah. Semua penghuni hutan ikut lomba. Saat nama-nama pengumuman diumumkan, suasana hutan semakin ramai. Para pemenang langsung dikerumuni dan diberi selamat oleh yang lain. Semua penghuni hutan sangat bergembira ria, tapi tidak dengan Becky Bebek. Ia bersembunyi menonton teman-temannya yang bersuka cita. Tiba-tiba terdengar suara Monkey sebagai sang ketua juri. Teman-teman, masih ada satu pengumuman lagi. Suasana yang tadinya ramai sepi seketika.
Pengumuman apa lagi? Nama-nama juara dalam tiap perlombaan sudah diumumkan. Semua penghuni hutan bertanya-tanya keheranan. Kali ini akan diumumkan nama penghuni hutan yang paling ramah, kata si Monkey dengan tenang. Suasana hutan pun kembali ribut. Yang paling ramah di hutan ini siapa ya? Siapa ya? Semua bertanya-tanya. Yang paling ramah di hutan ini adalah Becky Bebek, teriak Beno beruang. Mendengar namanya dipanggil, Becky Bebek muncul dari balik pohon. Perlahan-lahan ia mendekati mereka. Semua penghuni hutan langsung bertepuk tangan sambil menyalaminya. Ya benar, Becky Bebek paling tepat karena dia adalah hewan yang paling ramah. Becky Bebek masih tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Kukira aku tidak akan menjadi juara. Aku tidak cantik, tidak pandai menyanyi, tidak pandai menari juga seperti kalian. Wah, kau tidak boleh berpikir begitu, Becky. Setiap penghuni hutan ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang bisa menyanyi, tapi tenaganya tidak kuat. Ada yang bisa menari, tapi dia juga tidak bisa menyanyi. Ada juga yang pandai bermain gitar, tapi belum tentu dia bisa menyanyi. Namun kau adalah penghuni hutan yang paling ramah. Seluruh penghuni hutan sini sangat menyukaimu. Betul kan? Ya, kata yang lain begitu. Mendengar itu, Becky Bebek tersenyum lega. Ia sangat bahagia. Tak kusangka ternyata aku pun punya kelebihan, bisiknya di dalam hati. Adik-adik, walaupun kita punya segala sesuatunya, tapi kalau kita tidak punya kasih, sama aja bohong. Nah, tapi kalau Becky Bebek binatang yang ramah. Dia suka menghibur. Dia senang menolong yang lain. Oleh sebab itu, dia sangat disukai oleh teman-temannya. Yuk, mulai sekarang kita berlomba-lomba menjadi anak yang ramah, anak Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. Hanya anak yang tak pernah bohong.
Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kakak Lona akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan Santo Justinus de Jacobis. Santo Justinus de Jacobis lahir di San Fele, Italia pada tahun 1800. Ia merupakan anak ketujuh dari 14 bersaudara. Pada umur 18 tahun, Jacobis menjadi biarawan Vincentian. Ia dikenal sebagai biarawan yang dicintai Tuhan dan sesama manusia karena sifat-sifatnya yang menyenangkan banyak orang, seperti rendah hati, ramah, dan suka bergaul dengan siapa saja. Setelah menjadi imam, Jacobis sering melayani orang-orang yang miskin dan menderita. Ia sering memelihara dan merawat para penderita wabah kolera tanpa mengenal lelah dan memikirkan kesehatannya sendiri. Karena itulah semua orang sangat menghormati Imam Jacobis. Pada tahun 1839, Jacobis diutus untuk berkarya di negara Ethiopia di benua Afrika. Ia berusaha untuk hidup tulus dan penuh perhatian kepada penduduk asli di sana, sehingga Jacobis akhirnya berhasil mendekatkan diri kepada penduduk Ethiopia yang awalnya tidak suka dengan kehadirannya. Pelayanan yang dilakukan Jacobis bukannya tanpa tantangan. Ada banyak orang yang tidak menyukai Jacobis yang bersifat ramah kepada semua orang. Karya pelayanan Jacobis dibatasi sehingga Jacobis harus melayani umat Tuhan dengan diam-diam. Pada tahun 1860, Jacobis yang telah menjadi uskup ditangkap dan dipenjarakan oleh penguasa setempat. Jacobis kemudian diusir dari Ethiopia dan menuju wilayah di sepanjang pantai Laut Merah. Dalam perjalanan inilah Uskup Jacobis jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Adik-adik, ayo kita sama-sama belajar mencontoh Santo Justinus de Jacobis yang selalu ramah, rendah hati, penuh perhatian, dan tulus kepada sesamanya. Sampai jumpa di kisah santo-santa lainnya adik-adik. Dadah! Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, buat segi 4 panjang dengan 3 ukuran yang berbeda seperti ini. Selanjutnya, buat 4 lingkaran, 1 segi 4 dan 1 segi 3 seperti ini. Terakhir, buat juga huruf T dan 1 garis seperti ini. Semua bentuk tadi dibuat dengan kertas origami dengan warna bebas ya. Lalu, untuk dasarnya kita akan menggunakan karton atau kertas buffalo seperti ini. Untuk membuat kereta apinya, ambil 3 segi 4 panjang yang tadi sudah kita siapkan dan posisikan seperti yang ada di video. Setelah itu, tinggal dilem semuanya deh. Jangan lupa untuk pasang 3 roda di kereta api paling depan. Setelah diposisikan, boleh dilem ya. Tempelkan juga origami bentuk T di bagian depan kereta apinya. Tempelkan segitiga tadi di bagian depan keretanya seperti ini. Nah, bagian depan kereta apinya sudah jadi. Sekarang boleh ditempel ke karton yang tadi sudah kita siapkan.
Setelah itu, ambil segi 4 yang tadi sudah kita buat dan ambil satu roda lagi dan ditempelkan seperti ini. Setelah itu, lem dan tempel ke karton di belakang kereta api yang tadi. Kalau ada sisa di ujungnya seperti ini, boleh digunting ya. Setelah itu, kita akan menuliskan ayatnya di awan seperti ini. Efesus bab 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Setelah itu, dilem dan diposisikan di atas huruf T yang tadi. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kereta apinya ini boleh digambar dan dihias sedikit menggunakan spidol atau pensil warna. Kalau sudah dihias, kita akan tulis "Aku anak yang ramah" di kereta api yang depan. Ditulisnya boleh menggunakan spidol seperti ini. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Nah, adik-adik, bagaimana pelajaran sekolah minggunya hari ini? Tanpa terasa, sudah hampir penghujung nih. Kita sudah mau selesai. Jadi, kita semua sekarang sudah mengerti ya untuk menjadi anak yang ramah. Karena dengan kita ramah terhadap orang lain senang dan mau berteman dengan kita. Otomatis kalian punya banyak teman. Tapi kalau suka marah-marah, suka ngambek-ngambek, suka ketus-ketus, pasti susah deh dapet teman. Tapi Bunda yakin kalian semua anak-anak hebat, anak-anak Tuhan yang hebat. Kalian semua pasti anak-anak yang ramah. Karena kita punya Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk menjadi ramah terhadap satu dengan yang lain. Oke adik-adik, adik-adik yang ramah. Sekarang kita sudah selesai sekolah minggunya. Yuk kita tutup dengan puji-pujian dan doa penutup. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup Bia Online pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas bimbingan-Mu sepanjang Bia Online hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan dan bimbinglah kami selalu dalam menjalankan firman-Mu untuk menjadi anak yang ramah dan sopan kepada siapapun demi memuliakan nama-Mu. Semoga kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di Bia Online minggu depan ya. Dadah.